Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukimar Arif dengan NIM 12150111425. Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasembiau, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video mengenai pengerjaan dan juga penjelasan dari uh, ujian akhir semester probabilitas dan statistik dengan dosen pengampu Ibu Siti Ramadhani SPD MKOM. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan 3 buah soal yang mana nanti akan saya jelaskan. Untuk nomor 1 ini soalnya itu sebuah bola diambil secara acak dari sebuah kotak yang berisi 6 bola merah, 4 bola putih dan 5 bola biru. Tentukan probabilitas terambilnya merah, putih, biru, bukan merah, merah atau putih. Kemudian jika 3 bola diambil berturut-turut dari sebuah kotak, temukan probabilitas untuk mendapatkan urutan merah, putih, dan biru jika masing-masing bola dikembalikan dan tidak dikembalikan. Untuk nomor 1 ini nanti saya akan buat di sebuah kertas. Nanti saya akan menjelaskannya dari kamera handphone saya. Untuk nomor 2 itu jelaskan perbedaan data kualitatif dan kuantitatif beserta contoh penelitian yang menggunakan masing-masingnya. Nanti saya akan menuliskannya juga di kertas. Dan nanti untuk contohnya itu akan saya lihatkan di laptop. Lalu penjelasan mengenai desain eksperimen dalam sebuah penelitian beserta tantangan dan contohnya, dan juga klasifikasi data dalam penelitian. Nanti akan saya tuliskan dan saya jelaskan. Baiklah, mungkin di sini saya akan mengerjakan terlebih dahulu keseluruhan jawabannya. Nanti setelah itu baru akan saya jelaskan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk soal yang nomor 1. Di sini diminta tadi tentukan probabilitas terambilnya bola merah, putih, biru, bukan merah, merah atau putih. Lalu ketika diambil 3 bola berturut-turut, temukan probabilitas untuk mendapatkan urutan merah, putih, dan biru jika masing-masing bola dikembalikan atau tidak dikembalikan. Nah, pertama kita harus menentukan NS-nya terlebih dahulu. Rumusnya itu NS sama dengan NM ditambah NP ditambah NB sama dengan 6 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Itu N dari merah, dari putih, dari biru, totalnya itu 15. Lalu untuk A, peluang terambilnya bola merah itu adalah N M per NS. Jadi
N dari bola merah itu per N dari total keseluruhannya, yaitu 6/15 sama dengan 2/5. Lalu untuk peluang terambilnya bola putih itu N P per NS, itu 4/15. Lalu untuk peluang terambilnya bola biru itu N B per NS, itu 5/15 sama dengan 1/3. Nah, untuk peluang terambilnya bola yang bukan merah, itu kita 1 dikurang peluang terambilnya merah. Kenapa 1? Karena 1 itu merupakan komplemennya. Jadi 1 dikurang 6/15 sama dengan 9/15, itu sama dengan 3/5. Lalu peluang terambilnya bola merah dan putih. Ini sini peluang merah gabungan putih sama dengan peluang merah ditambah peluang putih, sama dengan 6/15 tambah 4/15 sama dengan 10/15 sama dengan 2/3. Lalu untuk ketika diambil 3 bola berturut-turut dan mendapatkan urutan merah, putih, dan biru, yang pertama dikembalikan, itu 6/15 tambah 4/15 tambah 5/15. Karena dikembalikan maka bolanya itu tidak berkurang, seperti itu. Totalnya itu 8/225. Lalu untuk tidak dikembalikan itu 6/15 dikali 4/14 kali 5/13. Karena dia tidak dikembalikan maka bolanya itu berkurang setelah diambil 1. Maka total peluangnya itu 4/91. Untuk soal nomor 2 dan 3 akan saya jelaskan berikutnya. Baiklah, setelah tadi menjawab pertanyaan dari soal nomor 1, untuk soal nomor 2 dan nomor 3 akan saya menjelaskan di Word saja, karena yang tadi saya tulis sudah saya pindahkan ke dalam bentuk Word agar lebih gampang menjelaskannya. Untuk nomor 2 itu jelaskan perbedaan data kualitatif dan kuantitatif, lalu beserta contoh penelitian yang menggunakan masing-masingnya. Perbedaan data kualitatif dan kuantitatif. Pertama, kualitatif. Kualitatif itu merupakan kualitatif itu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna, lalu menjawab pertanyaan bagaimana dan kenapa, lalu dinamis, subjektif, dan bisa diinterpretasikan. Cara pengumpulan data dengan observasi dan interview, dan dianalisis dengan mengelompokkan data hingga menjadi kategori. Lalu untuk kuantitatif itu data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka, lalu menjawab pertanyaan berapa dan apa, lalu bersifat umum, universal, dan faktual. Lalu cara pengumpulan data dengan mengukur dan menghitung dianalisis dengan analisis statistik. Untuk contohnya itu, kualitatif saya mengambil dari penelitian komunikasi verbal pada anggota keluarga yang memiliki anak indigo. Di sini kita lihat jurnalnya itu atau penelitiannya itu komunikasi verbal pada anggota keluarga yang memiliki anak indigo. Di sini bisa dilihat pada abstraknya itu penelitiannya menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Teknik utama dalam mengumpulkan data yaitu observasi dan wawancara mendalam. Jadi seperti yang tadi dikatakan bahwa pengumpulan data dengan kualitatif ini dengan cara observasi atau wawancara. Hasil penelitian diperoleh menunjukkan bahwa komunikasi verbal yang digunakan anggota keluarga yang belum mempelajari indigo lebih dalam lebih memilih komunikasi satu arah dan komunikasi verbal bersifat memerintah. Nah, jadi di sini akan wawancara kepada keluarga yang memiliki anak indigo. Lalu selanjutnya itu adalah contoh dari kuantitatif. Saya mengambil penelitian dari pengaruh media pembelajaran terhadap mutu pembelajaran pada sekolah dasar terakreditasi A. Di sini penelitiannya bisa dilihat pada abstraknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian survei dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Adapun yang menjadi populasi, ya, untuk kuantitatif itu pasti ada populasinya. Populasinya itu seluruh guru yang ada di SDN Dr. Cipto Kota Bandung. Jadi mereka akan melakukan penelitian dengan populasi itu guru yang ada di SDN Dr. Cipto Kota Bandung.
Mungkin untuk nomor 2 segitu saja. Selanjutnya itu nomor 3. Untuk 3 yang A itu, jelaskanlah mengenai desain eksperimen dalam sebuah penelitian beserta tantangan dan contohnya. Untuk nomor 3 juga sudah saya pindahin ke dalam Word ini. 3B-nya itu klasifikasi data dalam penelitian. Untuk 3A itu kita menjelaskan desain eksperimen dalam sebuah penelitian. Desain eksperimen dalam sebuah penelitian adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali, atau dapat dikatakan sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami proses sebab akibat dengan melakukan manipulasi dan pengujian terkontrol pada sampel subjek penelitian. Tantangan dari metode penelitian eksperimen diantaranya. Nah, tadi juga diminta tantangan dari metode penelitian eksperimen ini. Tantangan yang pertama itu adalah mencari partisipan-partisipan yang semaksimal mungkin dapat merepresentasikan populasinya. 2. Memastikan lingkungan penelitian semirip mungkin dengan lingkungan subjek penelitian. 3. Memastikan atau mengisolasi lingkungan penelitian sehingga semaksimal mungkin faktor penyebab utama adalah variabel penelitian saja. Lalu kita juga diminta untuk contohnya. Contohnya yaitu di sini saya ingin melakukan penelitian faktor-faktor penyebab produktivitas kerja dengan menggunakan metode penelitian eksperimen. Pertama-tama, saya melakukan kajian pustaka untuk mencari tahu atau membatasi faktor-faktor penyebab independen apa saja yang akan saya amati yang direkomendasikan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Misalnya, faktor penyebab produktivitas kerja atau independen variabel adalah insentif gaji, terang atau gelap ruangan, hari libur kerja, training, lalu fasilitas kerja seperti laptop, motor, dan lain-lain. Dan sebagai dependent variabelnya adalah produktivitas kerja yang diukur dengan pencapaian Key Performance Indicator atau KPI kerja setiap partisipan. Lalu selanjutnya itu saya membentuk dua kelompok partisipan. Yang pertama itu adalah control group, di mana isinya itu adalah 10 karyawan dari berbagai level manajemen, dan saya biarkan bekerja seperti sebelumnya atau seperti pada dependent variabelnya. Lalu untuk yang kedua itu adalah experimental group, yang mana berisi 10 karyawan dari berbagai level manajemen juga dengan karakteristik mirip dengan control group tadi. Dan tapi bedanya di sini itu diberikan independent variablesnya atau diberikan variasi insentif gaji, lalu dibandingkan produktif kerja rata-rata antara control group versus experimental group. Kemudian diberikan variasi terang atau gelap ruangan, dibandingkan lagi, lalu diberikan variasi hari libur kerja, dibandingkan lagi, dan lalu diberikan juga variasi training, dibandingkan lagi, dan juga diberikan fasilitas kerja, dibandingkan lagi. Apabila dalam sebuah manipulasi perbedaan nilai rata-rata produktivitas kerja dependent variable atau yang dibiarkan bekerja seperti sebelumnya berbeda secara signifikan berdasarkan aturan statistik, maka dapat dikatakan independent variable tersebut adalah cost variable dari produktivitas kerja karyawan atau sangat mempengaruhi seperti itu. Itu adalah contoh dari metode penelitian eksperimen. Untuk 3B itu menjelaskan mengenai klasifikasi data dalam penelitian. Klasifikasi data merupakan pengkategorian data yang diperoleh berdasarkan bagian-bagian penelitian yang telah ditetapkan. Klasifikasi data dilakukan agar terdapat suatu batasan mengenai bahasan yang akan diteliti. Pengklasifikasian data akan membuat data-data menjadi tersusun secara sistematis, yang nantinya bisa sangat membantu peneliti dalam proses penelitian. Lalu klasifikasi data ini juga dibagi. Yang pertama itu klasifikasi data berdasarkan waktu pengumpulannya. Terdapat dua jenis data jika dikelompokkan berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang pertama itu adalah cross sectional data. Yang kedua itu time series data. Yang pertama itu cross sectional data itu merupakan data yang dikumpulkan dalam waktu tertentu yang sama atau hampir sama yang kemudian akan digabungkan dengan data terkait dan dibandingkan. Lalu ada time series data, merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu atau periode tertentu, di mana kurun waktu atau periode tersebut perlu didefinisikan.
Lalu ada klasifikasi berdasarkan jenis data. Berjenis data ini sama seperti nomor 2 tadi, itu adalah data kualitatif dan kuantitatif. Lalu selanjutnya ada klasifikasi data berdasarkan sumbernya. Yang pertama itu data sekunder. Itu merupakan data yang dikumpulkan sendiri yang diperoleh dari sumber terdahulu, misalnya dari buku, jurnal, dan lainnya. Lalu selanjutnya itu ada data primer, adalah data yang dikumpulkan oleh sebuah badan dan data yang diperoleh bersumber dari badan yang sama. Misalnya data kependudukan oleh Badan Pusat Statistik yang diperoleh dengan melakukan sensus penduduk. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk tugas ujian akhir semester probabilitas dan statistik. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.